Tapi kalau sesuatu itu sifatnya benar, baik, tidak ada salahnya, apalagi firman. Jadi orang itu selalu samber dulu, Saul dulu berkata yes, lalu baru bertanya, how ya? Bukan what if. Setelah yes, setelah ya, kita baru tanya bagaimana caranya. Itu Tuhan senang. Sembunyikanlah di balik salibmu hamba-hambamu yang melayani tanpa kecuali. Kau baik Tuhan Yesus, kami mengasihimu, ajari kami jalan-jalanmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat. Coba lihat kanan kirinya, katakan, what is that in your hand? Jawabnya HP. Apa itu di tanganmu? Kita buka ayatnya dulu, Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ayatnya begini. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Ya, kena kusta. Sesudah itu firmannya, masuklah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Katakan amin dulu. Masih di kitab Keluaran. Saya banyak merenungkan kitab ini, dahsyat indahnya perjanjian lama. Cerita tentang Musa menghadapi sebuah task atau sebuah tugas yang lebih besar dari dirinya. Sometimes God may give you a task that is greater than you. Tuhan bisa memberikan kita tugas yang jauh lebih besar daripada semua pengalaman kita, semua kemampuan kita, semua bakat kita dan koneksi kita. Kita nggak mungkin punya cukup waktu, kita nggak mungkin punya cukup keahlian, dan mungkin we are running out of luck, dan kita juga kehabisan keberuntungan. Pernahkah kita berada di dalam posisi terjepit itu, kita melihat yang di depan lebih besar, dan kita begitu kecil. Seperti bangsa Israel melihat diri mereka sendiri seperti belalang dibandingkan dengan tanah perjanjian. Kalau Anda berada di posisi demikian, itu adalah posisi yang sangat tepat untuk mengalami kebesaran Tuhan. Itu posisi yang sangat luar biasa untuk mengalami mujizat Allah. Kita lihat dulu ya. Lalu saut Musa ayat 1. Bagaimana jika, stop. Jangan isi hidupmu dengan terlalu banyak what ifs. Bagaimana jika, gimana kalau. Jangan izinkan rasa takut menguasai hidupmu hari ini. Atau rasa trauma. Atau masa depan yang diisi dengan keraguan. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Musa, kok kamu tahu mereka pasti nggak percaya? Tapi Musa sih punya alasan logika. Alasan logisnya adalah bangsa yang nanti akan dia layani ini terkenal tegar tengkuk. Jadi menurut saya Musa juga ada benernya. Tapi benernya Musa itu bukan kebenaran Allah. Seperti tadi yang dikatakan oleh our brother Don Moen. Itu mungkin secara fakta. That's the reality you're facing, but the finality, tapi finalitasnya itu ada pada Tuhan. Hidupku itu karena firman, bukan karena keadaan. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Dia punya semua alasan untuk meragukan bahwa ini akan berhasil. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Rasa takut itu bisa
menghalangi sesuatu yang besar dalam hidup kita. Bagaimana jika mereka tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa itu mendapat perintah, dan perintah itu susah. Dia menghadapi double rintangan. Yang pertama, dia menghadapi umat yang tegar tengkuk. Sudah tahulah bibit bobot bebetnya. Kita seringkali kalau disuruh Tuhan sesuatu, kita berkata, tapi aku itu nggak bisa. Kenapa? Ya aku ya begini. Dari dulu nggak pernah berubah. Kita niru-niru gelar Allah. Aku adalah aku. Aku ya begini. Nggak bisa. Aku disuruh doa di depan orang itu nggak mampu. Aku disuruh ngampuni. Nggak bisa. Aku ini orangnya soalnya melankolik. Aku ini melo banget. Perasaanku itu dominan. Atau kita disuruh melakukan sesuatu misalnya. Ya, kita disuruh sama Tuhan untuk taat pada perintahnya. Tapi perintah ini susah bagi saya. Saya nggak pernah melakukannya. Dan setiap kali saya melakukannya selalu gagal total. Murid-murid Yesus semalam-malaman memancing ikan nggak dapat satupun. Plankton pun tidak dapat. Ulat pun tidak dapat. Lalu kali ini Tuhan Yesus berkata, tebar di sisi kanan. Bukan berarti kiri kanan ada signifikan. Bukan. Tetapi sebagian besar orang itu tidak kidal. Jadi kalau mereka tebar di sisi kanan, berarti daya tarik mereka itu dari kiri. Tangan yang lemah kan. Tuhan itu gimana sih? Tuhan ini adalah anak tukang kayu. Kita ini loh bukan hanya anak nelayan. Kita tuh lahir sudah jadi nelayan. Kalau perlu mama kita itu melahirkan langsung di lautan. Kami lahir tuh langsung bisa swimming. Just don't tell me what to do. Tuhan nggak tahu. Kita bisa ngomong sama pendeta juga, gembala kita. Gembala sih urusi aja gereja, kerohanian. Tapi bisnis ini lu tahu apa? Seluk-beluknya loh. Tuhan memberi kita perintah yang rasanya nggak masuk akal. Tapi gini ya, kalau kita mau hidup dengan iman, kita nggak boleh hidup dengan bagaimana jika. Itu musuhmu. Musuh iman itu bagaimana jika, what if. Too many what ifs, terlalu banyak jikalau, bagaimana kalau. Terlalu banyak, karena kita manusia itu seringkali negative thinking. Faith is not positive thinking. Faith is believing in the impossible. Faith isn't so low. Iman itu nggak serendah hanya berpikiran positif. Itu orang dunia bisa. Iman itu percaya apa kata Allah. Sekalipun kalau kata-kata Allah itu bisa jadi tidak masuk akal untuk kita hari ini. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Lalu kita lihat ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan tidak gubris keraguannya. Untung Tuhan itu bukan menjadi lawan bicara kita yang setara. Karena itu jangan heran. Sebagian besar doa diignore sama Tuhan. Kecuali kalau doamu sesuai firman, sebagian besar doa diignore atau diabaikan. Bukan karena Tuhan nggak peduli, acu tak acu, atau karena Tuhan itu dingin sekali. Bukan. Tuhan tuh nggak harus menjawab semua keraguan kita. Kita yang harus menjawab Allah. Karena itu pastikan kita tahu firman apa yang Dia katakan di hidup kita. Supaya jangan sampai sebagian besar daripada doa kita itu hanya lemak yang nggak berguna. Pastikan doa kita itu protein semua. Makanya itu akui firman. Hidupku bukan karena perkataanku atau perasaan, tapi hidupku karena apa kata Tuhan. Ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Tuhan tuh kok lucu. Instead of bukannya Dia menjawab apa yang menjadi keraguan kita, Tuhan malah tanya, lu punya apa? Saya jadi ingat ya sesuatu yang paralel dengan cerita ini. Ada seorang janda datang ke seorang nabi, lebih tepatnya nabi itu yang datangi. Elisa namanya. Dan dia tahu bahwa janda ini sudah benar-benar putus asa, sudah nggak punya apa-apa untuk menyambung kehidupannya. Dan Elisa itu bukannya mendoakan dia sesuai dengan kemauan. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, pendeta pun, gembala, kita itu punya pressure atau tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang. Makanya kita tuh harus lebih peka pada Tuhan daripada kebutuhan. Kalau sama kebutuhan, nanti jangan-jangan kita jadi robot manusia. Doakan begini, tolong berkati. Kalau bisa ya, kalau bisa itu pakai simsalabim, abracadabra. Gimana caranya pakai mantra atau apa. Orang itu sudah punya a set of expectation. Orang itu sudah punya kotaknya sendiri untuk mengotakkan Tuhan. Harus begini. Nah Elisa waktu diperhadapkan, ditodong, tolong Bapak harus bantu kami. Bukankah Bapak punya kuasa? Elisa malah tanya, bukan what is that in your hand, but what do you have in your house? Kamu punya apa di rumah? Aku enggak punya apa-apa. Jawabannya itu sungguh-sungguh lugu.
Tapi Elisa itu berhikmat. Buktinya dia tidak sangkal dia punya rumah. Andai kata hari itu dia tidak punya minyak dalam sebuah buli, pasti Elisa akan pakai rumahnya untuk membuat mujizat Allah. Dia tanya, lu punya apa di rumah? Dengan kata lain kan, lu punya rumah. Katanya nggak punya apa-apa. Tapi wanita itu menjawab, aku punya sebuah buli berisi minyak. Itu tok, itu saja. Selain itu, aku nggak punya sesuatu. Dan Elisa berkata, baiklah, pinjam sebanyak mungkin guci dari tetanggamu. Pinjam buli-buli, jangan sedikit ya. Lalu setelah itu, tuangkan minyak itu, dan minyak itu tidak akan pernah berhenti, sungguhan terjadi. Elisa disuruh ucapkan mantra, suruh tumpang tangan, suruh melakukan sesuai dengan, kan dia kan mungkin janda ini butuh makan. Elisa bukan ciptakan roti, karena itu yang memang bisa mengenyangkan perutnya. Kalau dia dililit hutang, Elisa tidak kasih dia uang. Seorang pengemis berdiri, atau duduk lebih tepatnya karena dia lumpuh, di tepi gerbang indah di dekat bait suci. Dia melihat Petrus, dia harapkan recehan. Tapi Petrus kasih dia sesuatu yang di luar ekspektasi. Petrus berkata, emas perak tidak kupunya. Langsung, untung dia nggak langsung kecewa. Untungnya dia lumpuh, kalau enggak dia pasti lari. Buang-buang waktu. Emas perak aku nggak punya. Apa yang kupunya aku berikan padamu. Apa itu? Orang itu pasti, awal-awal dia pasti akan turn off. Dia pasti akan rasa kecewa hatinya. Yang aku butuhkan adalah uang kok. Uang yang bisa tolong aku di situasi ini untuk menyambung kehidupan. Wong aku lumpuh, tidak ada welfare di negeri ini. Kasih aku money, kasih aku duit. Kita kadang-kadang mengira bahwa duit can solve everything dalam hidup kita. Nggak tentu. Yang Tuhan hendak entaskan dari diri kita adalah sifat yang selalu tidak beriman. Nggak pernah berharap sama Tuhan. Dia kira duit bisa solve his problem. Kasih aku money. Tapi Petrus berkata, aku nggak punya money. Aku kasih kamu sesuatu yang lain boleh. Untung dia tidak menolak. Dia hanya lihat, bangkit dan berjalanlah. Dan dia sembuh. Dia nggak dapat sepeser pun. Tapi karena dia bisa berjalan, dia bisa bekerja lagi. Sometimes solusinya tidak seperti yang kau kira. Wanita ini mengasihani diri sendiri, si janda ini. Janda yang ketemu Elisa. Kami ini papa. Kami ini kasihan. Self-pity, mengasihani diri sendiri. Aku tidak punya apa-apa. Suka iri, orang gitu kan bisa suka iri. Selalu bandingkan. Dan rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumputnya sendiri. Dia berkata, andai kata aku lahir kaya seperti tetanggaku, seperti orang itu. Andai kata aku berpendidikan. Aduh, aku di PHK. Kalau aku punya pekerjaan kan pasti semua masalah ini tidak ada. Aku nggak seperti kamu. Itu yang mau dibuat sama Elisa sembuh. What do you have in your house? Kamu punya apa di rumahmu? Aku nggak punya apa-apa. Elisa harusnya tertawa. Kamu nggak sangkal kamu punya rumah kok. Orang ini selalu lihat lubang pada donatnya. Kapan dia akan makan? Selalu orang ini melihat masalah, nggak pernah lihat Allahnya. Apakah kita tipe orang seperti itu? Mau dikasih mujizat segudang juga nggak sembuh hidupmu. Karena orang yang selalu lihat bolongnya nggak akan pernah lihat Tuhan. Selalu lihat itu kurang-kurangnya. Orang seperti ini dalam pernikahan juga susah loh. Kasih menutupi segala sesuatu. Tapi kalau orang orientasinya memang negatif. Selalu mencari yang dia tidak punya. Dan selalu salahkan orang lain. Dan selalu mentalitas korban atau victim mentality. Orang seperti ini dalam pernikahan juga susah diajak kerjasama. Selalu lihat kurang-kurangnya spouse atau pasangannya. Dia nggak bisa lihat kalau kurangnya spouse atau pasangannya itu justru panggilan Tuhan. Itu adalah kelebihan di dalam dirinya. Dia ngomel dan menggerutu, suamiku begini, suamiku begitu. Padahal suaminya begitu itu supaya suaminya begitu. Gara-gara itu Tuhan kasih dia sebagai pasangan sepadan. Jangan kita marahi kelemahan suami, tapi kita harus isi sebaliknya juga sama. Istri kita itu kurang begini begitu, makanya kita husbandnya. Istriku kurang sabar, dikasih orang yang sangat sabar, malah kadang-kadang lelet. Saling improve, ketemu tengah. Tetapi jangan marah, kelemahan pasanganmu itu mungkin justru adalah panggilanmu dalam kelebihanmu. Kasih dia dulu, lalu sama-sama bertumbuh. Orang kalau terus mikir kurang-kurangnya, orang itu nggak akan ketemu Tuhan.
Termasuk Musa. Musa ini kan gitu toh. Waktu dia dipanggil dan dia merasa dia nggak fasih lidah lah dan sebagainya. Dia merasa kurang ini, kurang itu, kurang ini. Sebenarnya Tuhan nggak butuh tongkatnya Musa. What is that in your hand? Ada apa itu di tanganmu? Jawab Musa apa? Tongkat. Andai kata Musa bawa sandal jepit, maka jawabnya juga sama, sandal jepit. Tuhan tidak terpukau dengan tongkat. But whatever is found in your hand today, Tuhan tanya apapun yang ada di tanganmu hari ini. I can use it, kata Tuhan. Aku bisa memakainya. Sebenarnya Tuhan nggak butuh tongkat itu. Tuhan bisa aja utus Musa kosongan. Uang Tuhan utus kita ke dunia ini telanjang, pulang juga kita nggak bawa apa-apa. Tuhan kalau mau pakai seseorang, He doesn't need anything in your hand. He doesn't even need your hand. He doesn't even need you and me. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, suruh malaikat. Nggak perlu sesuatu di tanganmu, nggak perlu tanganmu. Bahkan nggak perlu dirimu dan diriku, nggak perlu kita. Kita yang butuh tongkat itu, karena kita ini memang orangnya kurang percaya diri. Jadi Tuhan tanya sama Musa, what is that in your hand? Apa itu di tanganmu? Musa berkata, tongkat. Oke. Daripada kamu seolah nggak punya pegangan kan? Tapi kamu juga nggak bisa sebagai orang seperti kamu nggak boleh bertindak berkelakuan seperti orang yang menyembah berhala, pakai jimat, pakai bawa apa, supaya merasa gimana? Supaya merasa kebal, supaya ada jaminan bahwa saya akan sukses, saya akan disukai, aku akan didengarkan, pakai ilmu gaib, ilmu hitam, pakai santet, atau mungkin zaman sekarang materialisme. Bukan okultisme, aku punya banyak duit dan merasa seperti semua dokter bisa aku beli, semua sekolah, semua pendeta. Kayaknya money, uang bisa membeli segala sesuatu. Manusia punya berhalanya, segala macam berhala. Berhala jadul, berhala modern. Musa nggak punya apa-apa. Tuhan allow, Tuhan izinkan. Tongkat ini adalah sepengizinan Tuhan. Ini nggak salah, ini bukan berhala. Tapi ini pun Tuhan nggak butuh. Tongkat itu yang butuh Musa. Musa harus punya some sort of pegangan. Semacam pegangan dia harus miliki. Bukankah kita selalu harus punya semacam pegangan? Kalau Tuhan memberi kita peneguhan setelah dia berfirman, masih ada 2-3 orang meneguhkan, itu bukan karena firmannya kurang kuat. Tapi kitanya terlalu lemah untuk percaya semata-mata firman. Dikasih peneguhan, kasih profesi, kasih nubuatan. You see, you need, kita yang butuh assurance. God speaks once, it's enough. Tuhan bicara sekali. Kadang-kadang kita masih suruh Tuhan bicara lagi, karena belum mantap, belum mantul, belum mantap betul. Lord, speak once more. Why should God speak once more? If He has spoken once, that's enough. But sometimes He answers your prayers and mine. He speaks again for your sake, not for His. Isn't He a good God? So generous, so kind, so merciful. Bukankah Dia begitu murah hati? Tuhan itu nggak perlu ngomong apa-apa. Tapi Tuhan bilang sama Musa, apa itu di tanganmu? Tongkat. Oke. Oke, go. Kadang-kadang ada berkat yang dikasih Tuhan early, kita mau bangun proyek tertentu, tiba-tiba sudah masuk dulu. Itu sebenarnya nggak perlu loh. Tapi kadang-kadang Tuhan itu memberikan sesuatu lebih dini adalah supaya menghibur kita, karena kita kurang percaya dan Tuhan nggak marah. Ya sudah, karena kamu kurang percaya, aku booster imanmu. Tapi jangan keterlaluan, kita minta semua tanda. Aku lihat dulu baru melangkah, maka tidak ada ruang untuk iman. Kapan kita belajar beriman sama Tuhan? Jadi jangan marah kalau kita merasa semua doa kita hari ini belum terjawab. It's okay, itu kesempatan untuk kita mengasihi Tuhan dalam kekurangan. Mengasihi Tuhan dalam permasalahan, itu adalah kesempatan emas untuk kita belajar percaya. Lah kalau semua dihapuskan, dikasih tanda, dikasih di depan, ya sama aja. Orang di dunia juga bisa sembah ilah mereka, karena ilah mereka beri mereka segala sesuatu. Apa yang membedakan kita sebagai umat pilihan Tuhan adalah kita belajar percaya. Percaya kita itu berdasar apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lihat. Apa itu di tanganmu, Musa? Tongkat Tuhan. Tongkat itu artinya apa? Itu tongkat-tongkat yang gak ada gunanya. Tapi that little thing can become a grand thing. Tongkat itu sesuatu yang kecil bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang biasa jadi luar biasa. I can use the little in your hand and turn it grand. Aku bisa pakai sedikit yang ada di tanganmu dan menjadikannya grand. Kata grand itu ya, mungkin kita perlu pikirkan lagi sekarang. Jarang-jarang kita pakai grand opening. Itu bukan soft opening. Itu berarti grand, itu gebiar. Aku bisa pakai segala sesuatu yang biasa di tanganmu dan aku jadikan gebiar. Coba ngomong kanan kirinya, tapi bukan soal berat badan. Bilang gini, apapun di tanganmu yang kau anggap kecil bisa menjadi gebiar. Bilang gitu.
Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tapi ada syaratnya. Kita lihat ayat 3. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Aha. Katakan lemparkan. Katakan lemparkan. Nah, ini susah. Tongkat itu masih di tangan, ya nggak jadi apa-apa. Tapi waktu kau lemparkan, dia jadi sesuatu. Mana gua tahu, ternyata saya bisa berdoa. Kalau nggak dijorokkan dulu, atau bahasa Jakartanya, kalau Surabaya dijongkrakkan dulu. Doa di depan umum. Mana saya tahu kalau doa saya diurapi. Sesuatu kalau masih di tanganmu, sekalipun sudah diserahkan Tuhan, tidak ada gunanya sampai dia dilemparkan. I can use it only if you're willing to lose it. Saya hanya bisa memakainya kalau kamu bersedia untuk kehilangan itu dulu. Bukan lose control ya, tapi give the control to me. Tidak pernah, orang Kristen tidak boleh lose control, tidak boleh lepas kendali. Karena Roh Kudus itu tertib. But give the control to me, kasih kendalinya itu ke tanganku, bukan ke tanganmu. Not your will, but my will be done. Kita harus bisa ngomong sama Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Apapun di tanganmu, tongkat itu tetap biasa. Sampai kita melemparkannya. I can use it. But first, if you're willing to lose it, keuangan juga sama. Apapun juga yang kita taburkan, kita harus rela. Kita rela. I'm a giver. Aku adalah pemberi karena aku seperti Tuhan. Aku mau jadi seperti Dia. Tuhanku tidak pernah kikir. Mengampuni juga sama. Aku ampuni orang itu. Apa dia berubah? Bukannya begini. Tunggu. Aku ngampuni kalau orang itu berubah dulu. Untung Yesus gak gitu. Kita semua binasa hari ini. Give, it will come back to you. Itu bukan soal money, bukan soal uang. Itu soal obedience, ketaatan. Good measures, press down, shake it together, running over. Apapun yang kau berikan kepada Tuhan, percaya Dia akan melimpah ruah kembalinya. Saya nggak bicara tentang uang sekali lagi. Nggak soal itu. Tapi soal obedience hidupmu, ketaatan hidup Anda. Lemparkanlah itu ke tanah. Waktu Musa bilang, Tuhan, tongkat dilemparkan ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ayat 3b ke tanah, maka tongkat itu menjadi apa? Menjadi ular. Tapi ini ularnya Tuhan ya. Dari sini kita juga nggak usah superstisi. Ular itu berarti setan. Tuhan juga ciptakan ular. Tapi ya janganlah kita itu tantang, mencobai. Mana-mana kita kasih gambar ular, orang Kristen tidak semua bisa nerima. Tapi di sini saya tahu apapun di tangan Tuhan itu baik. Maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ini kan lucu. Sebuah potensi di dalam dirimu itu tidak akan jadi apa-apa sebelum Anda release it. You release it. Baik itu pengampunan, baik itu apapun juga bakat Anda. Sebelum Anda melangkah, jangan menunggu sampai Anda kerasa. Sebab Tuhan punya urapan itu bukan untuk kita rasakan saja, tapi untuk kita alami. Roh Allah ada padaku oleh karena Ia mengurapi aku. Lalu habis itu di ayat Yesaya 61 untuk baca coba itu. Saya garis bawahi di Alkitab saya. Garis bawah saya cukup unik, mungkin tidak seperti Alkitab lainnya, Alkitab orang lain. Saya suka menggaris bawahi sesuatu yang sifatnya blind spot di dalam firman atau sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang diabaikan oleh pembaca-pembaca Alkitab. Saya tulis di sana garis bawahi untuk. You see, the anointing, urapan itu peruntukan. Dia bukan untuk dirasakan. Tuhan, aku mau lakukan proyek ini, Tuhan suruh aku lakukan ini. Aku mau nunggu sampai aku kerasa sesuatu, baru aku melangkah. Salah. Melangkahlah, Anda akan kerasa. Ketika Anda rilis potensi itu jadi. Kenapa ya aku disuruh jadi CGL berikutnya, padahal aku ini loh. Mamaku aja bilang dari kami anak bertiga, aku ini yang paling gak bisa apa-apa. Sekarang kok aku dikasih percayaan. Menurut aku, orang itu lebih bisa, orang itu lebih fasilida, dia lebih rohani. Kok aku dijadikan CG leader berikutnya, padahal temanku ini yang nunggu-nunggu ambisi selalu dilewati oleh coachku. Tidak pernah dipilih. Why me? Why me? Perkataan itu sia-sia. Mendingan kita berkata, here I am, send me. But anoint me for it. Aku akan melangkah dengan iman. Tolong Tuhan jangan kecewakan. Kalau itu sesuatu yang baik. Orang Indonesia itu seringkali minder.
Kita itu lebih cenderung untuk menarik diri misalnya. Kamu doa, oh gitu ya. Kita nggak langsung samber gitu, nggak langsung saut kesempatan itu. Jangan kira bahwa rendah hati itu rendah diri loh. Nggak sama. Kita disuruh nyanyi, kita disuruh apa, nggak tentu sesuatu yang nyanyi atau apa, atau whatever, apapun kalau kesempatan itu Tuhan beri di depan, samber, saut, dan berkata, here I am. Tapi kita rendah hati berkata, teach me. Kalau itu dosa jangan melangkah. Kalau itu sesuatu yang salah, meragukan, sesuatu yang fishy, sesuatu yang tanda tanya, sesuatu yang abu-abu, mikir dulu. Jangan mau Anda dipaksa mengambil suatu keputusan yang tergesa-gesa. Kalau itu sesuatu yang perlu terlebih dulu Anda uji. Atau sesuatu yang Anda perlu lebih dulu diskusikan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan di hidupmu, dan jangan mau diburu-buru siapa-siapa. Misalnya Anda di luar sana ada sales berkata, harus beli, kalau nggak beli ini diskonnya langsung hilang. Jangan mau, tunggu. Kalau kamu nggak bisa tunggu, aku nggak mau. Aku harus tanya istriku dulu, keputusan seperti ini besar. Tapi kalau sesuatu itu sifatnya benar, baik, nggak ada salahnya, apalagi firman. Jadi orang itu selalu samber dulu, saut dulu, berkata yes, lalu baru bertanya how ya. Bukan what if. Setelah yes, setelah ya, kita baru tanya bagaimana caranya. Itu Tuhan senang. Hanya Petrus seorang yang berkata, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air, nanti kebaktian berikutnya saya jelaskan. Pengalaman Petrus jalan di atas air itu seperti apa, termasuk waktu dia tenggelam. Samber dulu. Yang 11 hanya melongo, hanya satu yang mau. Lihat akhirnya hanya satu yang berjalan di atas air, padahal seharusnya 12 punya kesempatan yang sama. Saya suka sekali kalau bekerja sama dengan orang atau orang yang bekerja di bawah saya. Saya paling suka orang yang berkata, yes, bukan yes man ya, yes, setelah itu teach me how. Itu faith, itu iman. Iman mesti harus ada dimensi gegabahnya. Kalau kita suruh bunuh orang, no. Suruh selingkuh, no. Suruh melakukan sesuatu yang kita masih mikir, tunggu dulu, saya harus lakukan due diligence dulu, saya harus menyelidiki dulu apakah ini legal atau enggak, mikir dulu. Tapi kalau sesuatu yang jelas-jelas nyata-nyata di depan itu baik dan benar, apalagi firman, yes dulu. Ya, samber dulu, saut dulu. Orang Indonesia tidak boleh rendah diri. Kita harus percaya kalau Tuhan kasih kesempatan. Ambil. Release your potential. Hari-hari ke depan saya berdoa sebagai gembala sidang Anda bahwa seluruh jemaat kita ini terilis semua potensinya. Gak hanya di dalam gereja, dalam ministry yang ada di dalam gereja, tetapi juga dalam kehidupan Anda. Yang sama-sama sepakat dengan saya. Katakan amin dengan keras. Berarti siap nih jadi CGL berikutnya nih. Amin. Ikut MSC 1 dulu. Tapi coba lihat ya, kadang-kadang ya, meskipun kita lepaskan ke tangan Tuhan ya, kita bisa takut loh. Karena Tuhan bisa melakukan apa yang tidak terlihat oleh mata kita, apa yang belum pernah kita dengarkan dan di luar ekspektasi dan belum kita bayangkan, bahkan belum berani kita doakan. Firman Tuhan berkata, lemparkanlah itu ke tanah ya kan? Coba lihat ayat 3b, dan ketika dilemparkannya ke tanah, ketika ya, bukan nanti, langsung ketika dilempar, tongkat itu jadi ular. Dan lihat reaksi Musa, lucu sekali. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Jadi lucu. Dia bilang, lemparkan tongkat itu. Janganlah nanti pecah. Waktu dilemparkan, wah dia lari. Kelihatan bahwa Musa never ready. Ada orang berkata, aku baru mau melakukan suatu tugas dari Tuhan kalau aku ready for it. Gak akan ada harinya. Aku mau dibaptis sampai aku siap. Merasa siap baru dibaptis. Bye-bye sudah, gak usah dibaptis. Aku baru mau doa kalau aku sudah siap, rasa cukup holy. No way Jose, Anda gak akan pernah berdoa forever in your life. Terbukti Musa gak pernah ready waktu dilempar tongkat. Dia lari. You know, some of the most shocking revelation would be about discovering your own potential. Beberapa hal yang paling shock di hidupmu nanti itu adalah ketika kau menyadari potensimu sendiri. Bukan ularnya. Tongkatku ini gagap kan? Memang Musa udah gagap, jadi gagap tambah gagap. Lalu dia lari. Itulah juga kesaksian hidup saya. Makanya kita itu nggak boleh kita itu menyombongkan diri atas pemakaian Allah. Karena kita sendiri waktu kita dipakai Tuhan itu kita jadi shock. Hah? Bukan hanya keluarga kita shock, kita sendiri shock. Aku itu di tes personality kepribadian, aku itu tidak dominan. Kok sekarang aku berada di pucuk pimpinan? Saya sendiri shock.
Nggak apa-apa, shock-shock seperti ini manis. God will bring about changes that will shock you. If you're not ready for it, then don't worship the living God. He's alive, He's moving. Dia bergerak, Dia hidup. Oleh karena Dia hidup, lebih lama dari kita, dan lebih lama setelah kita, Dia tahu sesuatu tentang kita yang kita belum tahu, bahkan mama kita nggak tahu. Ibu yang melahirkan kita pun tidak mengerti bahwa ada itu di dalam diri kita. Ikut Tuhan itu harus ada shock-shock manisnya, shock terapi namanya. Kalau kita nggak ada, itu berarti kita sudah mati rohani. Kalau kita ada, gitu, berarti kita itu sudah jadi agamawi. Coba lihat orang sebelah kanannya. Gitu. Kenapa? Beritahu sama orangnya, karena Tuhan mau pakai kamu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 4 ini ada hikmat. Firman Tuhan ngomong gini sama Musa waktu dia lari ya. Mus. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Meskipun kita shock, tapi tidak melampaui kekuatan kita. Yang tidak melampaui kekuatan kita bukan hanya pencobaan, tapi pemakaian Allah. Tuhan tidak pernah memaksa untuk memakai kita. Roh Kudus tidak pernah menyurupi seseorang, Dia hanya memenuhi. Sekalipun demikian, Tuhan mengajarkan kepada hambanya yang namanya kontrol, penguasaan diri, pengendalian. Dia berkata, kamu ulurkan tanganmu, sebab roh nabi tidak melampaui nabi. Pemakaian Allah, tidak ada orang berkata, aku tidak berdaya, aku dipakai Tuhan. Bohong. Pemakaian Tuhan itu harus ada kesepakatan antara Tuhan dengan Anda. Meskipun Tuhan dulu yang senior, Tuhan yang tahu, kita baru tahu. Tetapi tetap harus ada agreement dengan Tuhan. The place of agreement between you and God is the place of power. The most powerful place on earth is when someone agrees with his God. Waktu kita sepakat dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling berkuasa di seluruh dunia. Ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Tuhan bilang, kamu pegang ekornya. Pengendalian penguasaan diri. Aku tidak minta tiba-tiba kamu membelah Laut Merah. Di pasal 4 belum terbelah laut mana-mana. Ikut Tuhan itu sekalipun pemakaiannya itu melampaui akal budi, tapi ikut Tuhan itu perlu akal budi setiap hari. Ikut Tuhan itu perlu pelan-pelan, perlu jalan. Before you can flow with Jesus, you must walk with Him first. Kita jangan, makanya itu adalah sebuah kebodohan untuk membanding-bandingkan. Orang yang membandingkan ke atas, orang itu kok dipakai Tuhan, aku kok enggak, itu enggak fair. Karena musimnya berbeda. Kalau anak saya ya, misalnya dalam pelayanan membandingkan dengan saya pasti akan tegur mereka dengan kasih. Saya berkata, yalah, nggak bisa kamu bandingkan. Papa dulu waktu di usia kamu, sama-sama muda, Papa buat banyak salah yang kamu tidak buat karena kamu sudah terlebih dahulu belajar dari pendahulu-pendahulumu. Aku berada di season yang sudah matang. Kamu masih mentah. Jadi kamu jangan terintimidasi dengan keberhasilan orang-orang yang mendahuluimu. Tapi belajarlah dari mereka. Apa yang membuat mereka berhasil, belajarlah juga dari beberapa yang membuat mereka gagal. Dan orang yang sudah maju dulu, ini seasonnya sudah finale, seasonnya sudah episode ke-16 itu drakornya. Anda kalau lihat orang yang baru jalan atau merangkak, lalu Anda hina, berarti orang itu sudah kehilangan Tuhan. Orang itu sudah lupa daratan. Jangan pernah kita itu melihat orang yang masih baru mulai, lalu kita bandingkan dengan diri kita, ya matilah. Dengan demikian kita mematikan terus pengikut kita. Kapan mereka akan muncul? Kapan yang namanya murid bisa menjadi sama dengan gurunya? Jangan mengintimidasi orang-orang yang kau pimpin, baik itu dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam bisnis. Kita harus menjadi cheerleader mereka. Come on, it's okay, I made the same mistake. Tapi saya akan ajari sama kamu gimana caranya kamu jangan membuat kesalahan-kesalahan berikutnya. Karena aku punya pengalaman dengan itu. Makanya God can use my mistakes. Nanti ibadah berikut-berikutnya saya akan ajarkan. But please don't make the same mistake twice. Supaya kita cepat gitu loh, lajunya jangan muter-muter di padang gurun. Kita nggak boleh kita itu merasa superior atau lebih hebat.
Tapi kita mesti harus menghargai setiap proses Tuhan. Kita pun diproses Tuhan hingga hari ini. Orang-orang sedang jalan dalam prosesnya, Anda mesti tiap hari dukung mereka. Ayo, bisa. Karena Tuhan itu tidak pernah langsung memakai orang tiba-tiba. Selalu ada proses Allah, ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Dan kita lihat ya, proses Tuhan selalu step one. Ini begini, Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu. Lalu apa menjadi apa? Ular tersebut jadi apa? Jadi tongkat. Ular tersebut jadi apa? Ular di sini ini tricky, kita nggak tahu karena kita nggak tahu persisnya seperti apa. Karena ini adalah tongkat yang nanti jadi ular yang harus mengkonfrontasi Firaun yang selalu mandi di Sungai Nil. Kata ular di sini saya temukan dalam bahasa aslinya itu seperti semacam ular besar. Mungkinkah tongkat itu berubah jadi krokodil? Segede apapun ularnya, kembalilah jadi tongkat. Tuhan ajari sama Musa, aku akan pakai kamu, tapi kamu jangan lupa daratan. Sehebat apapun mujizat dari tongkatmu itu nanti, jadi krokodil lah, jadi, apa itu krokodil itu apa bahasanya? Buaya. Jadi buaya, atau nanti membelah Laut Merah, ingatlah, itu hanya tongkat ya, aku yang luar biasa. Always go back to simplicity and humility. Selalu balik. Zaman waktu saya kecil dulu, kita semua berkeringat. Anak-anak sekarang, anak-anak kecil sekarang keringatnya banyak di jari. Waktu saya lari dulu itu namanya permainan benteng-bentengan. Kalau kita sudah kalah hawa dengan lawan kita, kita harus lari pegang benteng lagi untuk renew energy. Tahu ya siapa yang pernah main benteng-bentengan? Haleluya, ini semua seusia atau lebih tua dari saya. Itu permainan online kami dulu. Ya. Dan waktu main benteng-bentengan, ingat ya bentengmu dan bentengku, supaya pemakaian Tuhan itu terus dalam kehidupan kita. Benteng kita itu humility, kerendahan hati. Simplicity. Jangan kau lihat krokodilnya, jangan kau lihat tongkat itu pernah mukul, batu nanti membelah dan jadi air, atau memisahkan Laut Merah. It's just a staff in your hand. It's grand because of me, not because of you. Itu gebiar karena aku, bukan karena kamu. Saya jadi ingat cerita tentang Daud. Daud itu dipakai Tuhan itu dalam beberapa repetisi. Dia pertama kali mengusir roh-roh jahat dari Saul waktu main kecapi. Roh-roh jahat itu mundur. Jadi koko-kokonya Daud itu baret merah, baret hijau, semuanya itu semua Kopassus, pasukan khusus. Mereka itu di lapangan, tetapi Daud langsung di istana raja, bahkan langsung di kamar tidurnya. Tapi Daud setiap pulang ke rumah, kalau Anda baca di Samuel, dia selalu tanggalkan pakaiannya, lalu kembali ke tugas lamanya. Padahal dia itu sudah kerja di istana raja. Balik rumah papa, Daud tetap jaga mbek-mbek berapa ekor domba di halaman belakang. Waktu dia jaga itu selalu kembali lagi ke simple, kembali lagi ke humble. Waktu begitu papanya bilang, nak ini, kirim ya rantangan ke koko-kokomu. Berapa cheese lah, keju lah, roti lah. Dia tata domba-dombanya supaya ada pekerjaan upahan. Sementara dia absen, dia pergi ke medan perang. Kan ini sudah diangkat Tuhan nih sampai ke istana. Tapi karena dia rendah hati, kembali ke simplicity, kembali ke rendah hati. Tuhan akan angkat lebih tinggi. Orang yang rendah hati itu diangkat terus. Orang yang sombong akan jatuh. Pemakaian Tuhan terakhir akan menjadi sebuah view atau sebuah memori. Daud setelah dipakai Tuhan sampai ke istana, berikutnya karena dia balik rumah, menggembalakan secara sederhana, dengan tugas-tugas yang sederhana pula, dikasih rantangan, ternyata itu jalan untuk bunuh Goliat. Dari kerja di istana, menjadi raja di istana. Orang yang rendah hati itu Tuhan akan langganan memakai dia. Ketinggian terakhir yang Tuhan bawa kau ke situ itu tidak seberapa dengan ketinggian berikutnya. Tapi orang yang sombong, ya sudah, yang terakhir kali dipakai Tuhan itu, Tuhan putus kontrak. Itulah sebabnya, apapun yang di tanganmu itu bisa dipakai Tuhan terus, kalau kita terus ingat bahwa itu hanya tongkat. Waktu kita dipakai Tuhan dalam bisnis misalnya, dalam dunia finansial,
Lalu kita dibuat tambah hari semakin punya. Ada ayat, jikalau hartamu bertambah di rumahmu, janganlah hatimu melekat padanya. Lalu setelah satu titik kita jadi gaya, kita merasa itu bukan tongkat. Di tanganku itulah kuasa beli segala sesuatu. Disitulah Tuhan akan meninggalkanmu dan meninggalkan bisnismu. Dulu awal mulanya seseorang itu WL, itu karena dia rendah hati, Tuhan melihat hati. Satu titik dia merasa semua dunia matanya memandang kepadaku. Jangan heran, hai Saul, sebentar lagi tanpa kau sadari, jubahmu sudah dikoyakkan dan kaki Dian sudah dipindahkan ke seseorang yang sekarang kau masih di titik ini kau tidak kenal, mungkin kau hina. Jangan heran Tuhan sudah pindah kemah. Sedangkan kita di sini masih nyanyi-nyanyi tentang Tuhan, padahal Tuhan sudah tidak bersama denganmu, tidak pergi perang dengan kamu. When we forget, waktu kita lupa bahwa tongkat di tangan kita itu hanyalah tongkat, maka akhirnya Tuhan akan membuat itu hanyalah sebuah tongkat di tanganmu. Tidak ada lagi Tuhan di dalamnya. Jangan pernah kita berubah setia. Coba katakan pada diri sendiri, jangan pernah berubah setia. Katakan sama diri sendiri, setialah pada Tuhan sampai mati. Tetap humble, tetap simple. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Gereja kita adalah gereja yang penuh dengan karunia, terbuka untuk karunia Roh Kudus, dan penuh dengan karisma. Tapi satu hal tentang gereja ini adalah yang menjadi DNA yang saya garis bawah. Kita adalah gereja yang diisi oleh jemaat maupun pendeta maupun semua pelayan-pelayan Tuhannya. Kita adalah gereja yang tidak banyak gaya. Let's straight to the point aja. Just Jesus. Dan change lives. Yesus dan kehidupan yang berubah. Udah gitu aja. Semua yang lainnya ini hanya kita memberikan the best kepada Tuhan. Tapi kita ingat bahwa segala sesuatu hanyalah tongkat. Ingatlah, di dalam gereja kita, saya sudah cetuskan, everyone, anyone, termasuk saya, is replaceable. Dapat digantikan. Everybody, anybody. Mau yang melayani di sini sampai ini belakang semuanya, we are all replaceable. Semua gembala, pendeta, sampai semua pelayan CGL, everyone is replaceable. Kalau kita dipakai Tuhan, semua karena kasih karunia. Bukan karena kita indah. Yang percaya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya terharu waktu dari sesuatu yang grand, krokodil apa, dipegang lagi, jadi tongkat. Wow. I'm always ordinary. Never once been extraordinary. We're all ordinary. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Ini indah. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya. Kalau saya diginikan, saya marah. Waktu dikeluarkan, setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. What? Dari sini saya harus memberitahu kepada Anda bahwa Tuhan tidak memberimu penyakit. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa buat orang sakit. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, Dia bisa apa saja. Di ayat 6 ini, adakah cerita Musa marah ngambek sama Tuhan? Musa ini seperti Ayub spiritnya. Masa kita mau terima yang baik saja, nggak mau terima yang buruk dari Tuhan? Berapa banyak di antara kita kalau Tuhan hari ini kita mengalami masalah finansial, kita ngamuk, kita ngambek, atau kalau kita sakit. Jangan pernah menuduh di mulut kita, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapa-siapa atau dicobai oleh apapun. Jangan berkata Tuhan yang kasih aku yang buruk, karena semua yang baik, semua yang sempurna datang dari Bapa segala terang. Tapi, kalaupun misalnya omong kosong, Tuhan yang kasihmu penyakit itu atau mengizinkannya, ngamuk nggak kita sama Tuhan? Saya punya satu prinsip yang saya sambung dari saat teduh bersama kemarin. Nggak kemana-mana bersama dengan Tuhan lebih baik daripada pergi kemanapun tanpa Tuhan. Not going anywhere with Jesus is more profitable and better than going anywhere without Him. Saya tambahin satu ya. Saya sakit sampai mati, nggak sembuh-sembuh. Asal Tuhan bersama denganku, lebih baik daripada orang yang sehat walafiat dan hidupnya jauh dari Tuhan. Saya ngomong gini bukan supaya kita sakit. Dalam nama Yesus, I'ersan. Jangan, mungkin yang dari US nggak ngerti itu apa ya. Kita ini kan budayanya penuh dengan superstisi kan. Jadi saya ini sedang bercanda. I'ersan, kuyau lah, jangan sampai ya. Tapi saya mending sakit sampai mati, tapi setia sama Tuhan dan tetap cinta sama Dia. Yesus ada di hidupku dan doaku tidak didengar, aku tidak sembuh, daripada saya hidup sehat walafiat tidak punya Tuhan. Hai yang sakit hari ini, yang sudah menolak ke gereja karena kenapa Tuhan kasih aku penyakit, balik.
You have no right to get angry with God. Semua yang Tuhan, yang kau miliki, kau nikmati selama ini, keluargamu, hartamu, pekerjaanmu, hidupmu, seputar hidup, semua itu pinjaman dari Tuhan. Itu aja belum bisa bayar kok mau ngamuk sama Tuhan. Tapi ya saya doa dalam nama Yesus semua sehat. Meminjam perkataan dari Opa Don. I have no doubt. If Jesus comes and touches you, He will heal you. God is good. Oh, jangan saya, nanti tunggu aja beliau. Saya nggak pas suaranya untuk itu. Nevertheless, God is always good. Tuhan selalu baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tapi lihat ya, Musa ya, ayat 7. Setelah ini saya selesai, sesudah itu firman-Nya. Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa masukkan. Quiet. Gitu aja, nurut banget. Ini Musa ini is a good boy. Musa ini anak yang baik. Udah usianya 80 aja tetapi masih kekanak-kanakan. Bukan imannya, sifat hati. Disuruh masukkan kembali ke tangannya. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, boom, tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Look at that. Tadi saya bilang apa? Proses Tuhan itu selalu membawa kita kembali humble. Tetapi untuk jalan dengan Tuhan, kita tuh harus belajar trusting, harus belajar percaya. Musa lihat kusta itu kali ini nggak lari. Tadi dia lihat ular, dia lari. Kusta lebih ngeri loh, lebih ngeri. Ular dia bisa lari, kena bisanya masih bisa diobati. Kusta nggak ada obatnya. Jadi waktu dia kena kusta kedua kali, nah ini saya tunjukkan bahwa Musa sudah semakin dewasa. Jangan sampai pertama kali Tuhan membentukmu, kau nggak lulus, lalu lain kali sama saja, tidak pernah berubah. Kedua kali ketika Musa dididik Tuhan, dia nggak lari. Sama Tuhan jangan main petak umpet. Hidup terlalu singkat. Dan Tuhan mau memakai tongkat di tanganmu. Dan Tuhan akan menunjukkan pemakaian yang dahsyat. Ingatlah, ikut Tuhan itu harus belajar dari masa lalu. Kalau dulu kau lari, sekarang kau nurut. Dan belajar untuk trust. Dalam bahasa Inggrisnya, percaya itu dibagi dua. Kalau kita bahasa Indonesia hanya percaya kan, ada yang namanya belief, ada yang namanya trust. Setan pun bisa believe. Setan tuh tahu Tuhan itu siapa, dia percaya. Tapi trust itu hanya anak-anak Tuhan. Belajar sama Tuhan itu trust. Itu orang bisa bilang, aku percayalah sama orang tertentu lah. Tunggu sampai dia titipkan sesuatu. Misalnya ada satu game yang dimainkan orang-orang, misalnya pramuka, ada yang menjatuhkan dirinya lalu ditangkap temannya, itu trust. Ya jangan lakukan itu, konyol kalau kita jatuh. Tapi dalam hidup ini, kita juga dikasih kesempatan yang sama. Percaya itu teori, bisa aja hanya sebuah statement atau pernyataan. Trust itu tindakan. I will trust my life to you. I will trust, kalau Tuhan bilang jangan berbuat seks sebelum menikah, trust Him. It's good for you. Jangan dilanggar kalau itu sengaja. Kalau Tuhan berkata, firman-Nya begini sekalipun itu tidak sesuai dengan kebudayaan atau pikiranmu, trust Tuhan dulu, lakukan itu, bukan lakukan kehendakmu. Trust itu ada real action-nya, ada tindakan nyata. Seperti orang merebahkan diri ditangkap temannya. Sama Tuhan itu gak boleh berhenti sampai believing, harus sampai trusting. Waktu Musa diberitahu, kamu jangan lari, kali ini dia gak lari. Ngapain buang waktu Tuhan terus kejar-kejar kita? Saatnya kita itu gampang ditemui Tuhan. Supaya Tuhan bisa bawa kita maju ke level berikutnya. Dia berkata, masukkan tanganmu ke dalam kantongmu, dimasukin. Keluarin. Udah bersih, tidak jadi isu. Life becomes easier when you trust Him. Waktu kita percaya kepada Dia, hidup jadi lebih mudah. Dan apapun yang ada di tanganmu itu, kalau kita belajar percaya sama Tuhan ya, dia bisa jadi besar. Sungguh, gak ada sesuatu yang biasa di tangan seseorang jadi besar, kecuali dia percaya sama Tuhan. Saya mau mempercayakan keluarga saya kepada Tuhan. Apapun di tangan saya percayakan bakat saya, talenta saya tidak seberapa kepada Tuhan. Saya percayakan kepada Tuhan semua yang aku miliki. Saya percayakan kepada Roh Kudus hidup ini. Apapun di tanganmu yang dipercayakan pada Kristus, pasti jadi. Amin. Yang percaya katakan amin.